Ada 1001 cara untuk aku berhenti, untuk aku nyerah, untuk aku gagal. Tapi bagaimana cara aku kembali? Aku selalu cari, gali-gali terus alasan kenapa aku nggak boleh gagal. Let's start the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hiers, kembali lagi di iRecord Podcast Komahi Untan. Bersama aku Elsa sebagai host di episode kali ini. Oke nih teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi bareng teman-teman pendengar semuanya di episode ke-9 iRecords pada hari ini. Nah, beberapa waktu lalu kita baru aja merilis episode 8 yang pembahasannya hot banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, boleh langsung aja mampir ke iRecords episode 8 di YouTube dan Spotify Komahi Untan. Nah, pada hari ini kita membawa topik yang gak kalah menarik nih teman-teman. Tapi kalau di episode sebelumnya mungkin tegang-tegang gitu ya, nah di episode kali ini kita lebih santai nih teman-teman. Dan kita membawakan juga narasumber yang pastinya menarik juga gitu. Nah, teman-teman penasaran gak nih sama tema pada hari ini yang menurut aku sih bakal relate sih sama teman-teman mahasiswa di luar sana, karena kita bakal membahas mengenai mahasiswa kura-kura versus mahasiswa kupu-kupu. Nah, kedua hal ini pastinya masih menjadi perdebatan ya di kalangan mahasiswa zaman now apalagi ya, karena sebenarnya hal ini tuh sebenarnya kembali lagi ya ke individunya masing-masing, mau memilih jadi mahasiswa kura-kura atau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Tapi lebih menarik nggak sih kalau kita kulik lebih dalam, kita mencari tahu kenapa sih sebenarnya seorang individu, seorang mahasiswa tuh memilih jadi mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu gitu. Dan gak afdol dong kalau kita cuman mengundang satu narasumber. Jadi di episode kali ini spesial banget karena kita mengundang 2 orang narasumber yang akan mewakili masing-masing kubunya ini, dari kubu mahasiswa kura-kura dan kubu mahasiswa kupu-kupu begitu. Nah, yang pertama udah ada di depan aku nih kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Nisrina Nada Oktaviani atau yang biasa dipanggil Nada. Nah, siapa sih mahasiswa HI Untan yang nggak kenal sama Kak Nada ini? Karena Kak Nada ini aktif banget dan udah sering berlalu lalang di berbagai kegiatan kampus. Dan sekarang Kak Nada juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Komahi Untan. Dan pembicara kita yang kedua ada Muhammad Rafiq atau Rafiq. Nah, ini adalah mahasiswa HI Untan angkatan 2021 yang mewakili kubu mahasiswa kupu-kupu. Jangan salah, mahasiswa kupu-kupu belum tentu nggak punya prestasi. Oke, nah sebelum kita memulai lebih lanjut nih pembahasan kita kali ini, ada baiknya kita kenalan lebih dalam lagi sama narasumber kita pada hari ini. Mungkin yang pertama kita kenalan dulu nih sama Kak Nada. Halo Kak Nada. Halo. Gimana nih Kak kabarnya akhir ini? Baik. Sibuk nggak nih Kak? Lumayan. Oke, lumayan ya, karena kebetulan Kak Nada mewakili kubu mahasiswa kura-kura nih, kuliah rapat gitu ya Kak? Ya. Oke, nah aku bakal bacain nih beberapa pengalaman dari Kak Nada. Seperti yang udah aku sebutkan juga di awal, Kak Nada ini adalah mahasiswa yang aktif banget nih teman-teman di kegiatan kampus. Nah, Kak Nada ini adalah salah satu mahasiswa HI Untan angkatan 2020 yang aktif banget dan memiliki beberapa pengalaman organisasi, di antaranya sebagai Wakil Ketua Umum Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura pada periode 2022-2023 dan juga Kepala Bidang Kominfo pada Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia pada Koordinasi Wilayah 5 dan juga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM Untan Pontianak. Wah, banyak banget nih pengalaman organisasinya Kak Nada ya. Pastinya udah pas banget nih mewakili kubu mahasiswa kura-kura gitu ya Kak Nada. Oke, mungkin kita lanjut dulu kenalan sama narasumber kita yang satu lagi, ada Rafiq di sini. Halo Rafiq. Halo Kak Elsa. Gimana nih perkuliahan minggu ini? Sangat menyenangkan, alhamdulillah. Ya, sangat bersyukur, seimbang lah, insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, nah aku mau kenalin lebih lanjut nih Rafiq sebagai mahasiswa HI Untan angkatan 2021. Nah, teman-teman yang nonton pasti penasaran dong, Rafiq ini sebagai mahasiswa kupu-kupu prestasinya apa aja sih? Aku bakal bacain beberapa di sini. Rafiq berpengalaman sebagai brand ambassador Selaras Logistik pada 2023. Kemudian Asian Youth Exchange Participant Chapter Turkey in 2021 dan juga part-time tracking profile of DPR RI members pada 2023. Nah,
hingga prestasi keren lainnya. Wah, jadi penasaran nih, gimana sih Rafiq mengatur waktunya ya hingga bisa punya banyak prestasi seperti ini gitu. Walaupun jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya Rafiq. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama nih teman-teman, kita mulai aja diskusi kita pada hari ini. Oke nih, gimana Nada, Rafiq udah siap? Ya, siap. Oke, siap Gas. ya. Kita santai-santai aja ya teman-teman hari ini, nggak perlu tegang-tegang, kita diskusi santai aja gitu. Dan mungkin untuk permulaan dan pembukaan nih, Nada, Rafiq, aku mungkin nggak akan langsung masuk ke inti pembicaraan kita pada hari ini, tapi aku pengen kita sharing-sharing dikit nih, boleh ya? Gitu. Nah, akhir-akhir ini Nada dan Rafiq itu lagi sibuk apa sih? Mungkin boleh dari Nada dulu. Kalau aku akhir-akhir ini lagi sibuk, masih sama kayak kegiatan Komahi, terus juga kegiatan dari BEM Untan juga. Terus kalau FKM aja aku bentar lagi udah mau selesai sih, udah mau dimisioner sebenarnya. Udah mulai berkurang ya? Iya, udah mulai sedikit berkurang. Tapi masih sibuk. Masih lumayan. Oke, enjoy ya Kak ya? Oke. Mungkin dari Rafiq? Oke, aku kesibukannya akhir-akhir ini ikut MBKM Mandiri Fisip Untan, terus ya ikut cari-cari freelance dan improve skill kayak mahasiswa pada umumnya sih. Oke, Iya. mahasiswa pada umumnya Iya. nih. Padahal emang Rafiqnya aja nih yang emang ambis sekali nih Waduh. Rafiq. Oke. Nah, next nih, aku penasaran nih, apa sih pandangan Rafiq dan Nada mengenai prestasi gitu? Karena kita kan sebagai mahasiswa pastinya tugas kita pada dasarnya adalah mengejar prestasi gitu kan. Mungkin dari kalian prestasi itu apa dan prestasi ini bisa didapatkan dari mana aja gitu? Mungkin dari Rafiq dulu. Oke, pertanyaan menarik. Aku coba jawab dari pertanyaan kedua dulu. Prestasi itu bisa didapat di mana aja? Jawabannya ya di mana aja dan kapan aja. Dan ya kita terkadang itu sering bias interpretasi kalau aku boleh bilang ya, antara prestasi dan hadiah atas prestasi. Kadang-kadang orientasi kita itu hadiah atas prestasi. Bagaimana cara dapat IPK 4, bagaimana cara menang ini dan itu. Tapi kita lupa makna dari prestasi, yaitu kesuksesan dan pencapaian. Menurutku hari ini aku bangun lebih cepat dan tidur lebih awal itu prestasi. Dan dari keyakinan seorang Rafiq, orang-orang yang sukses dan besar hari ini itu bukan sukses dan berprestasi hari ini sebenarnya. Mereka sudah berprestasi sejak 5 sampai 10 tahun ke belakang ketika mereka tidak melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Dan yang hari ini mereka dapatkan adalah konsistensi dari kebiasaan yang mereka lakukan. Begitu, Kak? Gitu. Wah, menarik banget nih pendapat dari Rafiq. Thank you Rafiq. Mungkin kita boleh move ke Nada. Menurut Nada gimana nih? Oke, kalau buat aku prestasi itu sebenarnya kayak masing-masing tiap individu beda sih goalsnya. Mungkin bagi aku ya goals aku kayak kata Rafiq bilang kan mungkin IPK 4 gitu kan, tapi mungkin bagi orang lain ya goalsnya cuman sekedar mungkin kayak misalnya kayak bisa tidur dengan nyenyak hari ini. Itu kan kayak tiap orang beda-beda ya goals dan prestasinya gitu. Jadi sebenarnya tergantung ritme individu aja, ritme individu diri sendiri aja. Jadi jangan kayak ngelihat ke belakang atau ngelihat ke depan. Jadi kayak ya ikuti alur aja sambil berjalan, tapi kayak slow but sure gitu sih menurut aku. Setuju. Karena emang pada dasarnya kita ya yang paling tahu makna prestasi dalam diri kita sendiri Ya, itu gimana gitu. Oke, thank you Nada. Udah mulai menarik nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ngomong soal relasi nih. Wow. Gak bisa dipungkiri dong teman-teman bahwa pada zaman sekarang ini nih, apalagi zaman dimana kita orang muda itulah yang bergerak, relasi itu penting banget. Dan gak bisa dipungkiri kalau biasanya nih relasi itu didapatkan dari organisasi gitu. Dan menurut kalian relasi itu sepenting apa sih? Mungkin boleh kasih rate nih 1 sampai 10 bagi kalian itu sepenting apa relasi. Dan menurut kalian ada strategi khusus nggak untuk mencapai atau menggait relasi gitu dalam kehidupan kalian? Mungkin boleh dari Nada dulu nih. Oke, rate dulu ya. Kalau dari 1 sampai 10, rate aku buat berapa pentingnya relasi itu lebih ke 8 sih. Soalnya kayak kalau misalnya nggak ada relasi tuh kayak kita nggak bisa reach out orang-orang di luar gitu. Kayak misalnya kan ada tuh kayak circle-circle yang gede gitu kan, yang istilahnya keren lah kita anggap, tapi tuh nggak bisa kita jangkau kalau misalnya kita berjalan sendiri gitu. Jadi kita buat mencapai itu tuh kita bisa
dapatkan itu dengan adanya relasi gitu. Contoh terkecil aja di sekitar kita, sebenarnya relasi yang paling luas itu, yang mencakupnya paling luas itu dosen. Jadi kayak sebenarnya bisa kita reach out dosennya gitu kan, maksudnya bukan kita deketin sih, maksudnya kayak ya kita reach out duluan gitu kan, nanti ntar dosennya yang reach out kita kayak buat penelitian, kayak istilahnya kayak kita tuh bakal ditawarin something lah yang buat kita tuh bisa berkembang gitu sih. Betul banget. Setuju nih sama Kak Nada. Mungkin pendapatnya Rafiq gimana nih? Oke, aku setuju dengan Kak Nada bahwa relasi itu penting banget. Kalau boleh rate mungkin 10 ya katanya. 10 kali. Karena menurut aku relasi ini adalah transportasi yang paling elegan untuk mencapai target-target di masa yang akan datang gitu. Jadi sangat penting sekali. Tapi perlu dicatat dan digarisbawahi. Aku selalu menolak mazhab yang selalu berseliweran di sekitar kita, bahwa kita itu harus berteman dengan semua orang, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan aku pikir itu tidak akan mungkin, karena kita itu sebagai manusia membawa naluri untuk tidak enakan dan sebagainya. Dan itu sangat susah sekali untuk mengontrol itu. Dan pada akhirnya aku pikir tidak masalah untuk tidak berrelasi dengan banyak orang, dan kita harus mempunyai batasan-batasan yang logis dalam berrelasi sih. Tuh, berarti emang pandai memilah lagi ya, Ya. kembali lagi ke situ ya gitu. Oke. Menarik. Nah, next nih pertanyaan selanjutnya. Salah satu sarana mencari relasi yang juga udah aku mention tadi, nggak bisa kita pungkiri adalah melalui organisasi nih, yang biasanya menjadi ya transportasi lah bagi mahasiswa untuk mencari relasi gitu. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan relasi plus dapat pengalaman gitu ya. Nah, menurut kalian join organisasi itu sepenting apa sih? Mungkin dari mahasiswa kura-kura dulu nih, Kak Nada. Menurut Kak Nada gimana? Mungkin karena aku dari SD, SMP, SMA-nya nggak pernah ikut organisasi ya, jadi aku terjun organisasi pertama kali itu waktu kuliah. Jadi kalau menurut aku yang penting enggaknya, kalau aku kayak buat mahasiswa ya penting sih gitu, karena kita bisa tahu gitu loh, cara kerja di sebuah event itu gimana, cara kerja di sebuah organisasi itu gimana, dan juga di organisasi itu kita bisa melatih public speaking gitu. Jadi benar-benar bisa memperkembangin diri gitu loh, jadi diri kita bisa berkembang di organisasi gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang dia nggak bisa berkembang sendiri gitu, jadi harus dipush, didorong gitu. Jadi kita istilahnya belajar bareng-bareng. Oke, jadi sarana, jadi wadah gitu ya, Iya. untuk mencari pengalaman tersebut menurut Kak Nada. Kalau menurut Rafiq gimana? Ya, menarik. Kalau Kanada berorganisasinya di kuliah, aku berorganisasinya juga pernah nih. Kupu dari lahir. Wah, iya. Dulu pernah juga berorganisasi. Jadi sejak SMP, SMA aku aktif sekali berorganisasi. Dan kalau kayak setelahnya, penting nggak berorganisasi? Penting menurutku. Penting. Kalau benefit-benefit yang kakak bilang itu bisa dicapai dengan sepenuhnya. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa hari ini Raf tidak berorganisasi kalau seperti itu? Karena benefit-benefit itu tidak bisa saya temukan di organisasi hari ini. Gitu. Dan ya, mohon maaf, saya sangat sedih sekali. Saya dulu waktu SMA begini Kak, saya membayangkan bahwa saya akan ikut demo itu membela masyarakat. Bayangkan saya besarnya begitu. Ternyata setelah saya masuk ke kampus dan saya lihat kenyataannya begini. Dan saya disclaimer dulu ya, nggak bermaksud menyudutkan satu organisasi atau apa, tapi saya ingin menyudutkan semua organisasi yang berlindung di diksi tradisi, yang padahal itu sedang sangat kuno dan tidak relevan, dan itu sangat menyedihkan sih buat saya. Dan itu yang mematikan minat orang-orang yang seperti saya, mungkin. Dan mudah-mudahan kita bisa rubah itu semua. Iya, betul. Aku juga sering banget sih dengar teman-teman atau orang lain gitu ya di kalangan kita mahasiswa yang kenapa sih mereka nggak mau ikut organisasi? Padahal biasanya nih mahasiswa itu lekat banget dengan yang namanya organisasi. Ya mungkin juga karena culture atau mungkin nggak cocok sama dirinya masing-masing. Jadi balik lagi ya, sama ya, kita memilah lagi gitu organisasi yang emang fit sama kita gitu. Thank you Nada and Rafiq. Next, masih bersambung nih sama pertanyaan organisasi, masih nyambung. Salah satu impact dari join organisasi itu kan nggak bisa kita pungkiri, waktu kita bakal terkikis atau terpotong gitu ya. Bakal ada aja rapat, apalagi kalau prokja lagi banyak-banyaknya. Benar nggak Kak Nada? Oke, benar. Dan pasti capek ya, dan karena mengikis waktu itu kita jadi bisa nggak fokus. Tapi
Rafiq juga sebagai mahasiswa kupu-kupu kan nggak mungkin juga kan hanya pulang terus langsung tidur, kan pasti ada kegiatan lainnya gitu. Nah mungkin boleh share nih sama kita cara kalian untuk nge-manage waktu kalian dan mengimbangi antara kuliah dan juga kegiatan gitu. Ada mungkin trik-trik khusus gitu dari kalian? Mungkin boleh dari Rafiq dulu nih. Oke, menarik. Tentang manajemen waktu. Nah, ini biasanya anak-anak muda seperti kita ini agak sulit nih di sini nih. Tuh. Kembali kepada kata-kata Kak Elsa bahwa hidup ini tentang pilihan dan konsekuensi. Rebahan seharian melelahkan, beraktivitas seharian juga capek juga. Jadi pada akhirnya kita harus memilih capek terbaik versi kita gitu. Capek yang membangun diri kita supaya menjadi lebih baik. Terus dalam konteks akademik, gimana nih seorang Rafiq memanage atau menyeimbangkan waktunya? Saya jujur saja seorang yang menjadwalkan setiap bagian dari hidup saya. Jadi saya jadwalin juga. Sehingga saya punya rules of the game atau pedoman yang jelas untuk hari ini, besok mau ngapain nih, besok apa yang mau dicapai nih. Nah jadi ya saya bersyukur alhamdulillah sampai hari ini itu yang saya jalankan. Gitu lah. Mungkin bisa jadi tips juga ya di plan gitu ya apa yang mau dilakukan itu. Thank you Rafiq. Mungkin boleh ke Kanada gimana? Oke, kalau aku sebenarnya dari dulu tuh tipikal yang ngerjain dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kan ada tuh tim deadliners versus tim kerjain duluan. Nah, aku tuh tipe yang tim kerjain duluan. Itu udah aku terapin dari semester 1 semenjak kuliah. Karena aku tuh nggak bisa berpikir kalau misalnya udah di ujung waktu gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan kayak pun kuliah ataupun kayak organisasi, kayak tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaannya gitu, biasanya aku dahuluin dulu yang mana datang duluan gitu. Jadi misalnya aku tugas kuliah nih, udah kerjain tugas kuliah dulu, after that baru aku ngerjain kayak pekerjaan-pekerjaan dari Komahi ataupun organisasi lain gitu. Dan begitu juga untuk kayak ngerjain jurnal atau ngerjain skripsi, karena sekarang aku juga lagi ngerjain itu, jadi biasa aku prioritasin dulu nih skripsi atau jurnal aku gitu, karena kita kan masuk kuliah memang tujuannya buat lulus gitu kan, dapat ilmu gitu. Jadi nggak yang harus organisasi dulu nih gitu kan, ya udah kita kejar yang kita prioritasin dulu gitu. Istilahnya kalau menurut aku bisa memandai-mandai kita aja memprioritaskan sesuatu. Oke, dah bisa dijadiin tips nih teman-teman dari Rafiq dan juga dari Nada. Kalau kita punya sesuatu yang harus dikerjakan itu ya di plan dengan baik gitu ya. Kita mungkin atur gitu ya skala prioritasnya gitu nih. Tips dari Nada dan juga Rafiq. Thank you loh Nada dan Rafiq tipsnya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, aku punya pertanyaan khusus untuk mahasiswa kupu-kupu. Nah, menarik. Buat Rafiq nih. Seru nih. Kira-kira Rafiq pernah nggak sih ngerasa nggak fokus pada tujuan akademis Rafiq yang mungkin kadang-kadang membuat Rafiq kehilangan aspek kreatif atau eksploratif Rafiq dalam pengalaman kampus gitu? Oke, sebagai seorang manusia biasa, aku punya sifat dinamis ya, berubah-ubah, kadang sedih, kadang senang, kadang happy, kadang kecewa, kadang fokus, kadang nggak fokus. Terus gimana caranya? Pernah gak hilang fokus? Pernah pasti. Gimana caranya balik ke jalur awal yang tujuan yang ingin aku capai? Ada 1001 cara untuk aku berhenti, untuk aku nyerah, untuk aku gagal. Tapi bagaimana cara aku kembali? Aku selalu cari, gali-gali terus alasan kenapa aku nggak boleh gagal. Dan alhamdulillah alasan-alasan itulah yang menguatkan sampai hari ini. Dan ketika aku mau berhenti, mau gagal, mau kecewa, mau menyerah, aku selalu ingat alasan-alasan itu dan berhasil. Oke, berarti sampai hari ini ya. Iya, diingat lagi ya alasan kenapa sih bisa berdiri sampai di sini, mencapai semua prestasi saat ini. Kan nggak asik ya kalau nyerah di tengah jalan gitu ya Rafiq. Boleh dijadiin, dicatat nih teman-teman, jadiin tips gitu ya. Thank you Rafiq. Oke. Next, pertanyaan untuk mahasiswa kura-kura. Nih, buat Kak Nada, gimana nih buat Nada caranya menghadapi stereotip yang bilang kalau mahasiswa yang kuliah rapat itu nggak fokus dan nggak serius dalam bidang akademisnya? Oke. Ini sebenarnya kayak sempat diomongin juga sih, emang aku ada dengar dari orang gitu. Sebenarnya yang pertama itu kalau menurut aku yang tadi mengatur skala prioritas. Jadi balik lagi tujuan kita masuk kuliah itu ngapain sih gitu kan. Kita emang masuk kuliah emang mau ya dapat ilmu gitu kan ya, mau mendapat gelar juga gitu dan berkembang. Tapi banyak juga orang yang bilang katanya kalau waktu kuliah itu kita bisa dapat ilmu dan pengalaman itu di luar dari
jam kuliah atau di luar dari kelas gitu ya, salah satunya dengan mengikuti organisasi tersebut sih kalau menurut aku. Terus kayak kalau misalnya itu kita harus bisa mengatur waktu lagi dalam mengerjakan sesuatu yang kita kerjain supaya kayak ya di satu sisi organisasi kita tetap jalan tapi di satu sisi kayak kita kuliahnya tetap jalan juga gitu dengan baik gitu. Gitu ya. Bertanggung jawab nggak sih Kak sama kuliahnya, sama organisasinya gitu ya, biar nggak keteteran, biar nggak istilahnya nggak mementingkan organisasi aja atau akademis aja, tapi balance gitu ya, balance gitu. Thank you loh Kak Nada sarannya. Nah, next kita pertanyaan selanjutnya. Nah, masing-masing dari kalian ini kan pastinya menghadapi tantangan gitu ya dalam untuk mendapatkan kelebihan diri kalian sendiri gitu. Nah, menurut kalian apa sih tantangan utama yang pernah kalian hadapi sebagai mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu? Mungkin boleh dari Rafiq dulu. Oke, tantangan. Kalau hidup nggak ada tantangan tuh nggak asik ya. Iya, flat aja ya. Ya, Asik ya. kalau kata Najwa Shihab, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wah, Asik. Jadi tantangan sebagai seorang mahasiswa kupu-kupu. Mungkin kita sebut dengan tantangan kupu-kupu kali. Wah, Jadi kupu-kupu itu kan sering berpindah dari bunga ke bunga untuk menghisap nektar. Itu ibaratnya ya. Jadi susahnya seorang mahasiswa kupu-kupu ini kurang konsisten dan terlalu banyak maunya biasanya Kak. Dan saya berharap saya kan DNA mahasiswa kupu-kupu nih. Dan mayoritas mahasiswa di lingkungan kampus mayoritasnya kupu-kupu. Jadi saya berharap bisa mewakili tantangan teman-teman ya. Dan ya itu tadi, kurang konsisten dan terlalu banyak mau. Akhirnya kita itu tidak bisa mencapai target yang jelas. Itu mungkin tantangannya. Dan bagaimana mengatasi itu semua? Evaluasi dan perbaiki apa yang salah, apa yang kurang. Mungkin itu sih dari aku. Oke, thank you Rafiq. Oke. Mungkin kita boleh move ke Nada. Menurut Nada gimana? Tantangan kura-kura. Kata Iya. kura-kura apa ya? Apa lambat ya jalannya ya? Lambat gitu. Oke, tapi mungkin bisa ditanyain sama teman-teman yang ikut organisasi di luar sana, salah satu tantangan terbesar kita apa sih? Ya biasanya apa coba kalau misalnya nggak kayak malas dalam mengerjain Capek gitu ya, capek putus apalagi asa gitu. apalagi kayak proyeknya tuh banyak, dalam satu organisasi aja proyeknya bisa belasan. Kalau satu organisasi, kalau ikut satu organisasi ya, kalau ikut 2 sampai 3 organisasi Membelah diri ya Kak membelah ya. diri, iya, salah satu tantangannya juga itu membelah diri, membagi waktunya dalam satu waktu kita bisa tiga rapat di tempat yang berbeda itu Wah. kayak gimana cara mengaturnya gitu. Tantangan sendiri ya Kak. Ya tantangan tersendiri sih, jadi kalau buat menangani hal itu ya balik lagi manajemen waktunya gitu. Itu salah satu tantangan terbesar karena aku juga udah di posisi yang ini kan, maksudnya nggak ya lagi anggota gitu, aku tuh bisa ngeliat loh anggota aku tuh tipikal yang kayak gini, oh anggota aku tuh tipikal yang kayak gini. Ada kok beberapa emang yang orang-orang yang belum bisa manajemen waktu dengan baik, makanya dari itu kayak menurut aku masuk organisasi itu buat belajar loh, ini loh cara manajemen waktu yang baik tuh, kamu harus atur waktu kayak udah dipersiapkan gitu dari sehari sebelumnya, besok mau ngapain, besoknya lagi mau ngapain gitu, biar nggak keteteran waktu di hari hanya gitu sih. Wah, curhatan nih dari mahasiswa pura-pura dan Dalam mahasiswa nih. kupu-kupu. Dalam gitu ya. Mungkin teman-teman pendengar di luar sana yang jadi mahasiswa kupu-kupu mendengar curhatan Rafiq, aduh relate gitu. Yang mendengar curhatan Nada, aduh relate gitu ya teman-teman. Thank you loh Nada dan Rafiq. Next, nah kalau untuk plan nih jangka panjang ke depannya buat Rafiq dan Nada, kalau udah lulus mau kemana sih? Kita penasaran nih, apakah ada perbedaan antara visi jangka panjang mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu atau sebenarnya sama aja gitu ya? Mungkin boleh dari Nada dulu nih. Oke. Kalau buat plan aku plannya yang mikirin tuh kayak tiap tahun gitu loh. Jadi misalnya aku udah masuk akhir tahun nih, aku mikirin tahun depan aku mau ngapain. Jadi istilahnya itu termasuk jangka pendek ya, enggak yang jangka panjang 10 tahun ke depan aku bakal jadi apa gitu. Karena aku tipikal yang kurang bisa nih memprediksi aku bakal ke depannya jadi apa. Soalnya kayak keadaan bisa berubah kapan aja kan. So, ya jadi kalau buat dari sekarang mungkin aku nge-plankan diri aku ke depannya untuk tahun depan kayaknya aku bakalan fokus skripsi dulu karena mungkin udah bakal selesai nih beberapa dari organisasi aku. Terus aku mungkin bakal juga nyari ya freelancer juga karena udah sepi nih kan, nggak ada ini nih, nggak ada kerjaan lagi nih. Malah nyari Malah nyari kerjaan gitu. Mungkin aku juga pengen intern lagi gitu karena supaya ya mau
memenuhi CV lah ya Iya, buat kerja. sepakat. Gitu. Swap tips ya ini. Ya harus gitu sih. Jadi mungkin kedepannya aku bakalan melakukan beberapa hal itu aja, nggak yang bakalan aku ingin jelajah dunia belum kayak Jauh ya. jauh sih jauh banget. Oke, kita doakan ya. Amin. Kak Nada. Amin paling serius. Sukses terus Kak Nada. Oke, kalau Rafiq gimana Rafiq? Oke, jujur kalau bicara mimpi ini deep banget. Aku asli seorang pemimpi besar. Aku selalu tempel mimpi-mimpi aku di kamar. Jujur aja, tapi dengan rendah hati dan sangat apresiasi atas pertanyaannya, aku kurang berkenan untuk berbicara mimpi kepada banyak orang. Karena hari ini posisi seorang Rafiq berada pada posisi untuk memantaskan diri, untuk merawat mimpi-mimpinya. Dan I promise one day biarlah orang lain yang menceritakan kesuksesanku, dan saya akan berdiri pada bagian untuk menceritakan proses, rasa sakit, rasa sedih, dan berapa kali saya ingin menyerah untuk mencapai mimpi-mimpi yang sudah dicapai ini. Dan mohon maaf sekali, saya tidak bisa Oke, gak apa-apa. Kita tetap doakan juga ya Rafiq. Oke. Semoga tetap sukses Amin. ke depannya buat dua narasumber kita pada hari ini. Amin, 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 Oke, amin. sebelum kita akhiri nih, Nada, Rafiq, Ya. ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman pendengar iRecords di luar sana, dan mungkin juga untuk teman-teman adik-adik mahasiswa baru kita nih yang baru bergabung di HI Untan gitu. Mungkin boleh dari Nada dulu. Oke, mungkin karena aku yang sering berkecimpung nih di dunia organisasi kali ya. Pasti aku, karena aku sekarang udah sering nge-reach out anak mahasiswa baru ya, apalagi terlebih mahasiswa baru go internasional. Jadi aku tuh udah ngeliat gitu loh, kalau misalnya kayak mereka tuh punya potensi gitu kan. Biasanya pasti aku selalu dorong buat masuk organisasi gitu, karena disitulah tempat aku berkembang gitu. Jadi dengan sekarang adanya aku di sini tuh sebenarnya hasil dari organisasi yang aku ikutin gitu, kayak dari public speaking, kayak komunikasi, skill-skill yang bisa aku dapetin yang di kampus tuh yang nggak bisa aku dapetin di kampus tuh aku dapetnya di organisasi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu loh, kalian kalau misalnya nggak masuk organisasi juga fine, nggak apa-apa, tapi asal kalian harus perkembangin diri kalian sendiri gitu loh, jangan kayak stuck aja gitu di tempat kayak rebahan aja terus. kayak rebahan aja terus main TikTok terus tiap malam kan, kayak mending itu lah ya, ikut Iya. organisasi gitu kan. Iya. Atau mungkin kayak Rafiq gitu kan, ikut yang something yang di luar gitu Iya. ya, lebih bermanfaat gitu sih. Oke, thank you Kanada. Kalau dari Rafiq gimana? Oke, untuk teman-teman yang baru masuk ke program studi hubungan internasional ya, tetap semangat sih, terus yakin sama apa yang udah kalian lakuin, tetap rawat mimpi-mimpi kalian, dan jangan dengerin kata-kata orang, dan jangan banyak mengeluh, karena itulah cara terbaik untuk kamu kalah, dan stop itu semua. Dan please, kalian adalah semuanya akan indah pada waktunya sih. Semangat aja. Semangat tuh ya teman-teman di luar Semangat. sana. Oke, thank you Kanada, Rafiq, dan nah teman-teman, setelah hari ini kita berdiskusi yang asik banget tentang pandangan dari masing-masing mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu, kita bisa simpulkan gitu ya, yang tadi juga mungkin udah sering kali di-mention sama Nada dan Rafiq, sebenarnya pada dasarnya semuanya itu pilihan gitu ya, balik ke diri sendiri. Teman-teman pilih apa yang memang cocok buat teman-teman jalani, yang memang bakal teman-teman jalani dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Jangan mungkin ikut organisasi tapi akhirnya keteteran, mungkin nggak ikut organisasi tapi malah stuck di situ aja gitu ya. Yang penting teman-teman tetap memiliki keinginan, kemauan untuk terus berkembang gitu. Teman-teman semangat terus ya. Dan terima kasih buat Nada dan buat Rafiq Terima yang kasih udah hadir di sudah sini ya. diperkenankan untuk bergabung. Senang sekali bisa Kita berbicara. juga senang banget nih ada Nada dan Rafiq udah sharing-sharing bareng kita hari ini setelah ya episode kemarin yang membahas topik-topik yang hot, yang tegang gitu ya. Hari ini akhirnya kita bisa lebih santai, kita bisa bertukar pikiran gitu ya teman-teman. Dan semoga dari dialog singkat yang sudah tersampaikan tadi bisa menambah insight baru buat teman-teman di luar sana. Dan dari pembicaraan kali ini udah nggak perlu ada lagi tuh perdebatan antara mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu gitu. Sekian episode episode kali ini, dan sampai jumpa di iRecords episode selanjutnya yang mungkin akan launch di tahun depan dan dengan wajah-wajah yang baru juga. Saya Elsa pamit dari iRecords episode kali ini. Stay tune di iRecords by HIers. Let's start the podcast.